Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah dari Irlandia di mana seorang wanita menjadi korban dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Because until we got to sentencing and we got to give the victim impact statement, I felt that Nadine's voice, Nadine as a person, was lost. She was evidence. As we listened to different elements through the trial, Nadine was referenced in ways, and I remember sitting holding my head and saying, it's my daughter, it's my daughter, it's not what you're talking about right now. Whatever evidence they were giving, this is Nadine. And it was only then when we got to the victim impact statement that I could actually, Nadine couldn't give her voice, she couldn't share her voice, and we're the last people that can do that for her. Pada bulan Juni 2012, Nadine Lott melakukan perjalanan ke Darwin, Australia, di mana dia bekerja di sebuah salon kecantikan. Disitulah dia bertemu dengan seorang pria bernama Daniel Murtagh. Mereka pertama kali memulai hubungan di sana, tetapi hubungan itu tidak bertahan lama. Nadine yang merasa hubungannya dengan Daniel hanyalah romansa liburan saja, kembali ke Irlandia di pertengahan tahun 2013, dan Daniel menyusulnya tak lama kemudian. Tak lama setelah dia kembali, Nadine menyadari kalau dia telah mengandung, dan dia melahirkan seorang putri yang dia beri nama Kia. Nadine dan Daniel diketahui memiliki hubungan yang putus nyambung selama beberapa tahun. Dan pada bulan Agustus 2016, Nadine melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan hubungannya itu. Walaupun sebenarnya Nadine sudah tidak memiliki perasaan terhadap Daniel. Tetapi demi putri mereka yang masih kecil, dia akan mencoba untuk terakhir kalinya. Dia memutuskan untuk tinggal bersama di Arklow, County Wicklow. Namun ketika Daniel tidak muncul di hari mereka akan pindah, Nadine memutuskan untuk mengakhiri hubungannya untuk terakhir kalinya karena dia merasa sangat dikecewakan. Meski sudah berpisah, Nadine tetap ingin putrinya menjalin hubungan yang dekat dengan ayahnya. Nadine merasa kalau putrinya itu adalah pencapaian terbesarnya dalam hidupnya. Namun Nadine terus-menerus harus menjelaskan kepada Daniel kalau sudah tidak ada apa-apa lagi di antara mereka berdua. Daniel menjadi semakin manipulatif, dia mencoba mengendalikan putrinya dan mencoba untuk memiliki segalanya dengan banyak caranya. Suatu hari, dia berjanji akan mengunjungi putrinya, namun tiba-tiba membatalkannya. Uang bulanan untuk Nadine juga harus diserahkan secara langsung. Orang-orang terdekat Nadine merasa kalau Daniel ingin bertemu Nadine lebih daripada dia ingin bertemu dengan putrinya. Putrinya hanyalah dijadikan alat supaya dia bisa bertemu dengan Nadine. Daniel juga tidak suka melihat Nadine berkencan dengan pria lain walaupun mereka sudah tidak bersama lagi. Pernah satu kali Daniel mengetahui kalau Nadine berkencan dengan seorang pria dari Turki, dan keesokan harinya Nadine menerima pesan teks dari Daniel yang memberitahunya kalau dia akan pergi menata rambut dengan tukang cukur dari Turki. Yang sebenarnya dia hanya ingin memberitahu Nadine kalau dia tahu Nadine berkencan dengan seorang pria dari Turki. Terlepas dari perasaannya, Nadine tidak pernah mengkritik Daniel di depan putrinya. Tiap kali Daniel membatalkan janji dengan putrinya, Nadine akan membuatkan alasan untuknya. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat Daniel lebih mudah diterima oleh Kia. Dan selama periode waktu itu, Daniel tidak pernah berlaku kasar ke Nadine maupun ke Kia. Tidak pernah terlintas dalam pikiran ibunya Nadine kalau dia akan menghadapi pemandangan mengerikan seperti itu ketika dia pergi ke apartemen putrinya setelah mendapatkan panggilan telepon panik dari seorang tetangga Nadine. Dia benar-benar mengira Nadine hanya akan duduk di sana dengan satu luka saja. Namun di sana dia harus memberikan bantuan nafas kepada putrinya yang sekarat. Dia melihat Nadine yang terengah-engah karena berusaha untuk bernafas. Dan pemandangan itu tidak pernah bisa dilupakannya.
Keluarga Nadine tidak akan pernah tahu persis apa yang terjadi setelah Nadine pulang dari menghabiskan malamnya di sebuah pub lokal. Malam itu Daniel yang mengasuh Kia setelah sebelumnya menghadiri acara Natal di sekolahnya. Dan sekitar pukul 4 pagi, teman yang juga tetangga dari Nadine mendengar suara benturan dan teriakan yang sangat keras. Awalnya dia mengira itu adalah suara orang yang sedang merayakan sesuatu, tetapi kemudian menyadari kalau itu adalah suara seseorang yang sedang menangis. Amelia pergi untuk menyelidiki dan memasuki apartemennya Nadine setelah menemukan pintu dalam keadaan terbuka dan lampunya juga menyala. Dia menemukan Nadine terbaring terlungkup ke atas lantai dengan Daniel berjongkok di atasnya dan sedang menyerangnya. Amelia menggambarkan Daniel bagaikan hewan buas yang sedang marah, dan dia tidak menyadari ada seseorang yang sedang melihat aksinya. Amelia segera kembali ke apartemennya dan menelpon ke keluarga Nadine menceritakan kejadian yang baru saja disaksikannya. Di tanggal 14 Desember 2019 itu, Daniel menyerang Nadine dengan begitu kejam. Dia memukulinya dengan tangan kosong, menendang dan juga menikam. Dan setelah melakukan aksinya, Daniel melarikan diri dengan mengemudi dengan mobil Volvo-nya. 30 km jauhnya, dia menabrak selokan dan menderita luka ringan. Seorang pengendara motor berhenti untuk membantu hanya untuk diberitahu oleh Daniel bahwa dia baru saja menghabisi nyawa istrinya. Tubuh Nadine semuanya hancur tanpa bisa dikenali. Bukan saja dia tidak terlihat seperti Nadine, dia juga tidak terlihat seperti manusia. Penyelidik mengatakan dia belum pernah melihat kekerasan seperti itu dalam 40 tahun masa kerjanya. Bahkan dokter juga mengutarakan hal yang serupa. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia tidak pernah sadar lagi. Ibunya Nadine membawa beberapa barang putrinya untuk diletakkan di samping ranjang rumah sakitnya, seperti fotonya Nadine, fotonya Kia dan juga parfumnya. Dia masih berharap kalau Nadine akan pulih kesadarannya terlepas dari lukanya yang sangat parah. Namun harapannya itu sirna saat Nadine meninggal pada tanggal 17 Desember 2019 di pukul 3 sore. Dia meninggal setelah menderita cedera traumatis pada bagian kepala, leher, dada dan otaknya yang membengkak karena serangan berkelanjutan. Pada tanggal 16 Desember, Daniel muncul di hadapan pengadilan distrik dan didakwa melakukan penyerangan serius terhadap Nadine. Dia dikirim ke tahanan untuk menghadap pengadilan Clover Hill. Namun setelah kematian Nadine di tanggal 17 Desember, Daniel langsung didakwa atas pembunuhan. Pada tanggal 14 Januari di pengadilan distrik Clover Hill, Daniel didakwa atas pembunuhan Nadine. Daniel mengaku bersalah atas penyerangan, tetapi dia tidak mengaku bersalah atas pembunuhan. Selama persidangan, juri diperlihatkan sejumlah pesan WhatsApp yang dipertukarkan antara Nadine dan Daniel. Pada tanggal 5 Desember, Nadine mengirimi Daniel sebuah pesan yang berbunyi, dia memperjelas kalau sudah tidak ada apa-apa lagi dalam hubungan mereka. Sebagai balasan atas pesan itu, Daniel membalas kepada Nadine dan menyebutkan tentang pria lain di apartemennya. Nadine juga mengiriminya pesan yang mengatakan untuk jangan mengancamnya. Daniel mengklaim bahwa dia dan Nadine telah kembali lagi bertemu secara rahasia selama beberapa minggu sebelum kejadian itu. Namun hal itu dibantah oleh Inspektur Declan McCarthy yang memimpin penyelidikan pembunuhan. Inspektur Declan mengatakan bahwa Daniel salah tentang status hubungannya dengan Nadine dan menyatakan bahwa keduanya telah berpisah cukup lama sebelum serangan terjadi. Kepala Ahli Patologi Negara Bagian ikut bersaksi di pengadilan mengatakan bahwa Nadine menderita luka akibat benda tumpul yang disebabkan oleh tangan, tinju, atau kaki dan penggunaan senjata. Dia menjelaskan bahwa 64 luka telah ditemukan di tubuhnya Nadine, meskipun ini tidak dapat dijelaskan secara medis. Hasil postmortem mengungkapkan bahwa di samping trauma benda tumpul, trauma benda tajam dan luka tusuk yang dialami olehnya, dia juga mengalami beberapa serangan jantung dan cedera otak traumatis yang berkelanjutan. Pada tanggal 5 Agustus 2021, juri di Pengadilan Kriminal Pusat memutuskan Daniel bersalah atas pembunuhan Nadine dengan suara bulat menolak pembelaannya setelah hampir 6 jam musyawarah selama 2 hari. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Daniel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ibu Nadine merasa lega dengan keputusan hakim yang menghukum Daniel dengan berat.
Namun dia menyatakan kalau keluarga masih mengalami trauma yang mendalam karena insiden tersebut. Dia juga mengatakan kalau putrinya Nadine memiliki ketakutan bahwa ketika ayahnya dibebaskan dari penjara akan mengejar dan membunuhnya juga. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!